Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita dan kita menghadap Tuhan, kita bersaat teduh. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ibadah Gereja Reform Injili Indonesia Pusat pada pagi hari ini, kita mulai dalam pertolongan Allah Tritunggal yang Esa, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus penebus dan juru selamat kita yang hidup, dan Allah Roh Kudus. Dengan tetap berdiri, mari kita mengangkat pujian yang pertama, Hatiku Memuji Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami kembali datang kepada Tuhan, umat yang Kau telah tebus dan Kau selamatkan. Kami datang dengan segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sepanjang 1 minggu Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Tuhan menolong ketika kami terjatuh. Tuhan menghibur ketika kami berduka. Dan Tuhan bersukacita ketika kami boleh memberitakan akan pekerjaan Tuhan. Dan ada orang yang diselamatkan. Sungguh kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk hari perhentian
Sabat yang Tuhan berikan kepada umat manusia, sehingga kami boleh merasakan satu kelegaan dan kelepasan. Kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh merasakan kelimpahan dan kesegaran firman yang Tuhan akan berikan di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah Sabat yang Kau berikan bagi umat manusia boleh menjadi satu kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, dan mengingat kembali akan segala anugerah dan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Yohanes Pembaptis mengatakan di dalam kitab Yohanes bahwa Kristus harus menjadi lebih besar dan aku menjadi lebih kecil. Demikian juga lagu kedua mengingatkan kepada kita bahwa Kristuslah yang layak ditinggikan dan dimuliakan melalui segala perkataan kita, pikiran, dan perbuatan kita. Mari kita mengangkat pujian ini pada ketiga baitnya dan kita menikmati akan sukacita yang kita boleh naikkan melalui lagu ini. Bukan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kitab Roma. Kitab Roma pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma 6 ayat yang ke-3 sampai dengan 11. Kita akan membacakan secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat sekalian dan juga singer membacakan ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 kita membacanya bersama-sama. Saya akan memulai dari ayat yang ke-3, lalu jemaat sekalian dan singer menyambutnya dengan ayat ke-4 dan seterusnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Mari kita baca bersama-sama ayat 10 dan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah di dalam Yesus. Puji Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian yang ketiga, jangan sedih dan kecewa pada ketiga baitnya. Jangan sedih dan kecewa, teguhkanlah imanmu, setialah kau selalu, kau akan diberi berkat-Nya. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan akan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susahmu pujilah, bersandarlah padanya. Berbanggalah menimpamu, hidup tiada harap. Pandanglah kemuliaan-Nya, dan Ia akan menuntunmu. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan akan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susahmu pujilah, bersandarlah padanya. Jangan sedih dan kecewa, sandarlah kepadanya. Tinggallah dalam kasih-Nya, anugerah-Nya limpahlah. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan akan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susahmu pujilah, bersandarlah padanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu dan beribadah di Gereja Reform Injili Indonesia Pusat pada pagi hari ini. Khususnya bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan sukacita dan mari kita bersama-sama bertumbuh, berbuah dan melayani Tuhan melalui gereja ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, warta gereja dapat saudara lihat pada buku pujian saudara pada halaman terakhir. Tetapi ada beberapa hal yang ingin kami tekankan dari atas mimbar ini. Yang pertama adalah mengenai streaming Reform Injili yang akan dimulai pada hari Senin 25 Juli sampai dengan Kamis 28 Juli pada pukul 7 malam. Itu akan diadakan eksposisi surat Ibrani episode yang ke-13 dan yang ke-16 sampai dengan 16. Merupakan rekaman Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong.
Lalu pada hari Jumatnya 29 Juli pada pukul 6:30 malam itu akan diadakan PA GRI Pusat dengan tema Mengenal Roh Kudus yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jimmy Pardede. Lalu pada hari Sabtunya tanggal 30 Juli pada pukul 7 pagi akan diadakan persekutuan doa GRI Pusat. Saudara diharapkan untuk bersama-sama kita hadir di dalam persekutuan doa yang mulai Agustus akan diadakan secara fisik. Lalu pada pukul 7 malamnya hari Sabtu 30 Juli akan ada rekaman Kapin Bangka tahun 2015. Saudara, yang kedua mengenai kelas katekesasi angkatan 65 pada hari ini, hari Minggu 24 Juli pada pukul 1 siang atau pukul 13 akan diadakan kelas katekesasi secara fisik. Bagi saudara-saudara yang sudah mendaftar, maka pada hari ini jam 1 siang saudara bisa hadir di dalam kelas ini. Dan bagi saudara-saudara yang belum mendaftarkan diri, maka saudara juga bisa melakukan pendaftaran di dalam Google Form yang tersedia ataupun melalui email sebagaimana tertera di dalam layar. Yang berikutnya adalah mengenai street online, adalah kita belajar sebagai orang awam mengenai teologi dan juga banyak hal yang kita bisa pelajari mengenai doktrin. Yang kali ini akan berbicara tentang doktrin Roh Kudus bagian yang kedua yang akan diselenggarakan pada 5 kali Sabtu mulai 6 Agustus sampai dengan terakhir 3 September pada pukul 12.30 atau setengah 1 siang sampai dengan pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Saudara bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu di dalam layar yang saudara dapat lihat di layar saudara. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita membawa anak-anak kita sejak kecil bersama-sama melayani Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nah, terkait dengan hal itu maka JOCC membuka pendaftaran untuk anak umur 6 sampai dengan 14 tahun khususnya di dalam bidang musik, dan saudara bisa membawa anak-anak saudara berumur antara 6 sampai dengan 14 tahun melayani Tuhan di dalam bidang musik. Saudara bisa menghubungi saudari Bella atau saudari Eva Susan di dalam nomor WhatsApp yang tersedia di layar. Yang berikutnya saudara, STT Reform Injili International akan mengadakan 2 acara. Yang pertama adalah public seminar tentang The Puritan View of Marriage and Child Rearing. Jadi kita bersama-sama boleh memahami bagaimana cara pandang orang-orang Puritan mengenai pernikahan dan membesarkan anak. Satu tema yang sangat menarik khususnya bagi kita yang hidup di dalam zaman teknologi seperti ini. Bagaimana kita memandang satu pernikahan dan bagaimana kita membesarkan anak-anak kita di dalam dunia yang sudah tidak memiliki batas. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita sama-sama hadir di dalam seminar publik ini yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus, yaitu pada hari Selasa, pukul 7 sampai dengan 10 malam. Ini bebas biaya pendaftaran, saudara bisa hadir dan akan dibawakan oleh Profesor Joel R. Big PhD yang akan dibawakan di dalam bahasa Inggris, tapi akan ada translate atau terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya. Nah, yang kedua saudara, bagi saudara-saudara yang ingin mendalami tentang bagaimana teologi Puritan itu, ya, bagaimana orang-orang Puritan begitu setia di dalam pertahankan iman mereka di tengah-tengah berbagai kesulitan, maka saudara bisa mengikuti kursus intensif tentang Puritan teologi. Nah, memang di dalam buku warta saudara tidak diselipkan mengenai intensif kurs, tapi saudara yang berminat, saudara bisa mengambilnya begitu saudara keluar dari ruang ibadah ini. Maka kursus intensif ini akan diselenggarakan pada hari Senin sampai dengan Kamis, tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus, pukul 8 pagi sampai dengan pukul setengah 3 sore, bertempat di Martin Luther Chapel, lantai 5. Ada biaya pendaftaran saudara selama
4 hari ini, ya bagi mahasiswa 500.000 dan reguler atau kaum awam 1 juta rupiah. Saudara, yang terakhir, di dalam buku nyanyian saudara, maka saudara bisa melihat bahwa pada tanggal 21 Agustus Gereja Reform Injili Indonesia Pusat akan kembali memilih mereka para calon diaken dan diakones untuk periode 2022-2025. Nah, saudara, mari kita bersama-sama mendoakan kiranya Tuhan boleh senantiasa memberikan yang terbaik di dalam gereja ini, dan kita bersama-sama mendoakan siapapun yang terpilih nanti itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada gereja ini, dan bagi yang belum terpilih tentu juga adalah yang terbaik yang Tuhan persiapkan untuk pekerjaan Tuhan berikutnya. Nah, jikalau saudara-saudara memiliki keberatan atau masukan yang sah, maka saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Sekretariat GRI Pusat paling lambat tanggal 13 Agustus 2022. Kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Sebelumnya saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian nomor 3 pada baitnya yang kedua saja. Setelah itu kita akan bersama-sama menaikkan beberapa doa syafaat dan juga doa pengakuan dosa. Beban berat menimpamu, hidup tiada harap. Pandanglah kemuliaan-Nya, nyanyikan manutunmu. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Mari setiap dari kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, karena kami sadar kami orang berdosa. Kami seringkali melakukan dosa di dalam perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami. Seringkali kami tidak melibatkan Tuhan di dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, bahkan di dalam hidup rumah tangga kami dan pergaulan kami. Ampunilah kami juga orang berdosa yang seringkali mengabaikan akan suara-suara yang Roh Kudus yang terus-menerus mengetuk hati kami. Tapi oleh karena dosa di dalam diri kami, maka kami mengabaikan semuanya itu. Ampun juga jikalau kami mengabaikan orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Sekalipun Tuhan terus mengingatkan kami untuk berbagian di dalam segala hal yang boleh kami kerjakan untuk membantu orang-orang sekeliling kami. Tapi karena dosa kami Tuhan, kami seringkali menjadi tuli dan buta. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang hidup boleh terus-menerus memperbaharui hidup kami, sehingga makin hari kami semakin mencintai Tuhan dan membenci dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Mari kita menaikkan 2 pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa buat pemberitaan firman yang diberitakan, telah diberitakan dan akan diberitakan sepanjang hari ini. Tidak hanya di Gereja Reform Injili Indonesia, tetapi juga dari seluruh gereja, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur pada hari ini ada firman yang terus-menerus diberitakan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan satu hikmat dan bijaksana, sehingga setiap berita firman yang boleh disampaikan melalui atas mimbar boleh menjadi sesuatu berita yang menguatkan jemaat Tuhan, boleh menghibur jemaat Tuhan,
boleh membawa kembali jemaat Tuhan untuk datang kepada Tuhan, dan boleh mempertobatkan setiap telinga yang boleh mendengar, sehingga sukacita ada di sorga dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami berdoa kiranya para hamba Tuhan yang Tuhan boleh utus untuk berbicara di atas mimbar, baik itu di dalam lingkup Gereja Reform Injil Indonesia maupun di dalam gereja-gereja yang lain yang pada hari ini firman-Mu diberitakan, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Biarlah Tuhan, Engkau memberi hikmat dan bijaksana-Mu, sehingga firman-Mu seperti pedang bermata dua, yang begitu tajam menusuk hati nurani, menyayat dan membawa kembali manusia kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu, boleh banyak jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang kedua dan terakhir, mari kita berdoa buat kota di mana kita tinggal, di mana kita beraktivitas, bekerja, menuangkan karya-karya kita. Kiranya Tuhan beranugerah, dan juga buat bangsa dan negara kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kami boleh tinggal di kota Jakarta, kota-kota penyangga Bogor, Depok, Bekasi dan sekitarnya. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan anugerah dan memberikan belas kasihan-Mu kepada para pemimpin kota di mana kami tinggal, agar kiranya umat-Mu boleh bersuka cita di dalam bekerja, umat-Mu boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, dan umat-Mu boleh berkarya memperdengarkan Injil Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu boleh mengalir kepada kota di mana kami tinggal, agar kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Khususnya Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin negara ini, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada para menteri, juga anggota MPR dan DPR, di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit, di tengah-tengah kondisi politik yang tidak pasti, di tengah-tengah suasana saling tegang antar negara, biarlah kami boleh melihat bagaimana Tuhan tetap memelihara hidup setiap umat yang percaya, dan Tuhan boleh menolong, memberikan bangsa ini kekuatan, baik kepada para pemimpin maupun penduduk negara ini, agar boleh bersama-sama mengatasi berbagai kesulitan yang ada dan mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, terpuji nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menikmati pemberitaan firman Tuhan di dalam sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Stephen Tong. Tetapi sebelum itu mari kita bersama-sama mendengarkan satu puji-pujian kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh Joe Sisi. Saya undang saudara untuk menyanyikan pujian ketiga, baitnya yang ketiga saja, dan Joe Sisi saya persilakan untuk naik ke mimbar. Jangan sedih dan kecewa, sadarlah kepadanya, tinggal di dalam kasih-Nya, anugerah-Nya limpahlah. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhanlah menolongmu. Bersandarlah kepadanya,
Bapak Ibu Saudara sekalian, diingatkan bahwa pada tanggal 7 Agustus kita bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus. Jadi pada tanggal 7 Agustus akan ada perjamuan kudus baik di kebaktian pertama, kebaktian kedua, kebaktian bahasa Inggris dan juga kebaktian sore. Diharapkan jemaat sekalian yang sudah mengikuti baptisan dewasa atau sudah CD dan atestasi untuk menyiapkan hati mengikuti perjamuan kudus. Pengumuman berikutnya, saudara sekalian, bahwa hari ini akan dimulai katekisasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menerima baptisan dewasa atau anak-anak yang sudah baptis anak yang akan menerima CD atau saudara-saudara yang mau melakukan atestasi, bisa mengikuti katekisasi pada hari ini. Silahkan mendaftar di link yang ada atau saudara langsung datang ke tempatnya. Saudara, katekisasi itu apa? Mungkin ada yang tanya. Katekisasi itu dalam bahasa Yunani, kalau bahasa Indonesia artinya to instruct, mengajar ya, memberikan instruksi. Jadi misalnya dalam Kisah Rasul 18 dikatakan Apolos sudah menerima pengajaran-pengajaran jalan Tuhan. Itu pakai kata katekeo ya, itu katekisasi. Secara literal katekeo itu artinya adalah echoing, menggemakan. Apa yang digemakan? Firman Tuhan digemakan secara personal ke dalam hati. Itu adalah katekisasi. Dalam perkembangannya, katekisasi itu dipahami untuk mempersiapkan orang masuk ke dalam baptisan atau CD. Nah, saudara sekalian, katekisasi itu ditulis oleh Hippolytus di dalam abad ketiga. Pada awal gereja mula-mula dilakukan selama 3 tahun. Jadi sangat lama sekali. Waktu saya mempelajari materi katekisasi di abad ketiga itu menarik sekali. Diajarkan bagaimana memahami kitab suci, diajarkan filsafat-filsafat kafir pada waktu itu, juga diajarkan retorika. Karena jemaat yang baru diharapkan mengerti pengajaran paling mendasar iman Kristen, tapi juga bisa melakukan apologetika, pembelaan iman. Ketika mereka dihadapkan dengan pengajaran sesat pada waktu itu begitu banyak juga, maka mereka bisa berhadapan, bisa melakukan pembelaan, bisa memberikan argumentasi untuk mempertahankan iman mereka. Dan untuk apa retorika? Supaya mereka juga boleh dalam kelompok-kelompok kecil mengajarkan firman Tuhan. Mereka bisa membawakan renungan, mereka membawakan firman masing-masing. Nah, saudara-saudara sekalian, akan dibuka kelas katekisasi. Dan katekisasi itu biasanya dilakukan tanya jawab ya. Metodenya adalah tanya jawab ya, misalnya kalau kita lihat misalnya yang kita sering dengar dari pengakuan iman Westminster ya, apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmatinya selama-lamanya. Nah, itu metode model katekisasi ya. Jadi caranya seperti itu. Tujuannya adalah supaya orang menghafal, mengingat ya. Baik saudara-saudara sekalian, selamat mendaftar bagi saudara yang akan mengikuti katekisasi. Kita akan menyanyi lagu nomor 3, bait pertama saja mempersiapkan hati kita. Jangan sedih dan kecewa. Mendengarkan tanya jawab yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kebaktian ini, berilah bijaksana kepada hamba-Mu, sertailah kami masing-masing
berkati telinga dan pikiran kami, sehingga menerima firman dan mendapatkan bijaksana dan bahagia, kuasa dan kesadaran pengertian firman untuk menguatkan iman kami dan untuk memberikan kami senjata untuk melawan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini mestinya terakhir, kali ke-6 menjawab pertanyaan, tapi kelihatan tidak bisa habis dan mungkin berhenti meskipun tidak habis. Harap pertanyaan-pertanyaan yang ditanya boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau berbagikan anugerah kepada semua yang ada di sini. Kita mulai. Bagaimana menginjili orang yang pragmatis? Orang pragmatis itu tidak mau pikir banyak. Orang pragmatis mau segampangnya menerima lalu memakai apa yang ada, langsung berhasil. Ini mulai dari 3 filosof. Pertama John Dewey, kedua Charles Peirce, ketiga William James di tahun 20-an abad ke-20 dari Amerika. Itulah menyebabkan Amerika menjadi negara yang kurang memperdalam semua yang dimengerti di dalam intelektualitas mereka. Dan berapa 40 tahun kemudian orang Amerika pendidikannya lebih rendah dari Eropa, sehingga mereka akhirnya menjadi negara memang lebih kaya, lebih banyak uang, tapi tidak mempunyai ide yang tinggi. Akibatnya mereka bilang tidak apa-apa, kita pikiran dangkal, kita tidak ada profesor yang terlalu pintar, pakai uang banyak kok, undang, copot profesor dari Eropa. Dan banyak orang yang di dalam keuangan juga pragmatisme. Mereka pikir setengah mati bekerja, memikir, mengajar di Amerika, di Eropa uangnya sedikit. Kalau diundang ke Amerika uangnya banyak, langsung mereka copot. Memang dunia ada 2 macam orang, sama-sama memikirkan secara segi yang berbeda, pragmatisme. Asalnya saya kerja bisa dapat banyak untung, itu tujuan hidup. Asal saya diundang ke lain tempat bisa lebih kaya, saya pindah tempat. Nah saudara-saudara, itu sebabnya semua sekolah yang paling tinggi profesornya harus undang dari Eropa, baru mereka bisa melanjutkan standar yang cukup tinggi. Di Amerika ada 2 macam arus. Arus pertama mempertahankan mutu, maka mereka rasa diri kurang dosen, profesor yang cukup tinggi, harus undang dari luar. Kalau undang dari luar ongkosnya tinggi, tidak apa-apa, ada duit kok. Orang kalau ada duit dan pikir asal pakai duit apapun bisa jadi, itu orang pragmatis dan orang ekonomi yang kuat, orang yang sangat menyembah akan kekuatan keuangan. Hari depan tidak bagus. Dan orkestra di Amerika juga ingin besar, pokoknya bisa banyak orang dengar musik. Semua Symphony Orchestra Hall di Amerika tidak ada yang kecilnya 1.500 seperti kita. Semua bikin 2.500, 3.000, 4.000. Akhirnya sudah jadi megah sekali. Kalau di foto bagus, kalau dengar musik tak karu-karuan. Sama seperti di Singapura, pakai 900 juta dolar Singapura atau kira-kira 580 juta dolar Amerika bikin Esplanade, tetapi terlalu besar, terlalu tinggi, kelihatan mewah, suara tidak baik. Dengar musiknya itu susah, dengar kuping gini-gini kurang jelas karena atapnya lebih daripada 18 meter, gedungnya besar, tempat duduknya 1.600, tetapi kebanyakan kosong, tempat yang tidak mempunyai memadahan daripada suara.
Karena Amerika apapun mau besar. Akhirnya mutu tidak terjamin. Sehingga nyanyi di Amerika, kalau tidak teriak-teriak, tidak bisa didengar. Karena konser hall tidak boleh pakai speaker, maka mereka harus nyanyi dengan suara asli. Karena gedungnya terlalu besar, suara asli tidak cukup memadai, sehingga serba sulit. 150 tahun kemudian, Amerika mulai sadar. Sadar apa? Konsolnya terlalu besar, sekarang dikecilin, dirombak setengah mati, dan pakai uang yang banyak, hasilnya tidak bagus. Semua karena pragmatisme. Salah seorang pragmatisme yang dianggap pintar sekali menulis buku yang bernama Revolution of the Philosophy, merevolusikan filsafat. Orang itu tahun 26 diundang oleh Tiongkok keliling di Beijing, Shanghai, beberapa kota yang paling penting di Tiongkok untuk menyodori, untuk menyiarkan, untuk memperkembangkan pikiran pragmatisme, mengakibatkan Tiongkok juga mulai ikut Amerika. Sakit, aduh bengkak, antibiotik sembuh, nah sudah baik. Sudah pakai antibiotik, terus pakai antibiotik. Tubuhmu lemah, tidak ada kekuatan untuk antibodi. Akhirnya penyakit lebih keras. Bakteri, virus makin lama makin kuat. Sampai satu hari antibiotik tidak bisa lagi membasmi, tidak lagi memberhentikan semua bakteri atau virus. Seluruh dunia akan lenyap. Jangan kira dunia ini surga, manusia hebat, ada ekonomi, ada uang, ada ilmu, ada teknologi, bisa beresin semua. Jangan kira bakteri itu kecil-kecil, dia mau survive, dia mau bertahan hidup melawan manusia. Dan ini satu peperangan tidak habis-habis. Kedokteran yang makin lama makin hebat, menciptakan racun sebagai obat, makin lama makin banyak. Akhirnya obat itu menghantam virus, menghantam juga akhirnya bisa menghantam sel kita. Sehingga orang desa yang tidak pernah ke dokter, yang mati-mati, yang hidup lebih kuat. Orang kota yang punya uang cari dokter yang paling mahal, waktu dia mati obatnya lebih mahal dari siapapun. Waktu dia tua, dia penyakitnya lebih sulit disembuhkan oleh obat apapun. Saya tidak berarti jangan pergi dokter, tetapi saya memberikan satu kalimat yang sudah 2400 tahun, mulai dari mulutnya seorang filosof Greka yang namanya Plato. Cara untuk memupuk penyakit yang paling baik adalah seumur hidup terus makan obat. Saya selalu tidak mau makan obat, bukan karena bandel, karena keras, tidak mau dengar dokter. Karena saya pikir kalau badan saya ada kekuatan sendiri melawan penyakit, biar badan saya kerja berat. Saya orang yang kerja berat. Saya juga orang yang mengharap tubuh saya kerja berat melawan penyakit. Akhirnya saya dari kecil banyak penyakit, tapi diperlawankan oleh tubuh saya sendiri karena anugerah Tuhan. Untuk setiap orang manusia ada kekuatan di dalam untuk melawan. Karena tidak terlalu banyak makan obat, akhirnya saya tahan sampai 82, belum mati. Jangan ikut-ikut saya semua ya. Tuhan kasih bijaksana sendiri engkau bagaimana memperlakukan dirimu. Tapi ini salah satu sebab orang yang tidak sering makan obat, sedikit obat sembuh. Orang yang terus makan obat, banyak obat pun tetap tidak sembuh. Yang mana yang betul? Kita bikin seminar lagi lah untuk bicara tentang hal ini. Tuhan berkati kita. Papamu, orang tuamu, orang pragmatisme, bagaimana menginjili mereka? Saudara-saudara, mungkin mesti tunggu sesuatu pengalaman kepahitan datang baru dia pikir tentang bagaimana memperdalam logika, memperdalam pengalaman, memperdalam
pengertian tentang masalah-masalah. Ini sulit dijawab, tapi Tuhan sudah memberikan sedikit pengertian melalui pertanyaan yang sederhana. Semua pertanyaan saudara yang sederhana, satu kalimat, saya boleh tulis satu buku. Karena bukan segampang itu. Tapi banyak orang pemikirannya terlalu dangkal, terlalu enak, tapi tidak tahu banyak kesulitan. Kalau kita tidak betul-betul memikir lebih mendalam, kita selalu dijebak dan ditipu, dibiuskan oleh kedangkalan kita sendiri. Termasuk banyak pendeta pikir firman Tuhan gampang, khotbahnya sembarangan. Akhirnya yang dipikir cuma bagaimana menjadi kaya ya, kalau saya menjadi Kristen dapat lotre lebih enak. Itu semua pengaruh racun pragmatisme yang merembes ke dalam jiwa kita masing-masing. Mengapa ada orang tua yang masih memegang animisme padahal anaknya sekolah teologi? Itu orang tua yang kolot. Anaknya sudah terbuka, sudah mengetahui firman Tuhan itu penting. Papanya tidak, terus pikir-pikir apa yang mereka percaya di dalam otak mereka itu tidak perlu dirubah. Engkau tanya mengapa, saya juga tidak tahu. Ya, ada orang sampai sekarang masih percaya hal-hal yang sangat salah, tapi mereka tidak mau bertobat dan tidak mau belajar karena mereka kira apa yang mereka pikir itu pasti sudah benar, mutlak tidak usah berubah. Itu ada kekakuan manusia yang membuat seumur hidup mati di dalam kekakuan yang beku, pikiran yang tidak berubah. Mari kita selalu belajar, selalu mau tahu yang baru, selalu mau terima yang benar koreksi kita. You are anticipating, waiting to be corrected. Kita terus berubah dirubah, terus pikir bagaimana diperbarui dengan pengertian yang lebih dalam, lebih tepat, lebih luas, lebih benar. Akhirnya terus berubah, itulah hidupmu terus diperbarui. Di dalam Roma pasal 12, diperbarui melalui perubahan, dirubah melalui pembaruan. You should be changed with always renew your concept. Pikiran diperbarui. Oh begitu, iya lebih baik begitu. Jangan kaku. Orang yang kaku masih muda sudah tua semua. 1, 2, 3. Yang keras 1, 2, 3. Yang tidak mau ikut itu orang yang kaku. 1, 2, 3. Orang yang tua mau berubah tetap muda semua. Saya selalu mau diperubahkan oleh Tuhan, selalu menerima kebenaran yang merubah sehingga hidup saya terus diperbarui. Saya sebagai orang muda, saya tidak takut pertanyaan apapun. Semua pertanyaan saya menjawab karena saya siap sendiri dengan pengetahuan yang selimpah mungkin, dengan perubahan yang diberikan Tuhan, dan saya setaat mungkin. Saya tidak akan ketinggalan. You mesti belajar ya, dirubah senantiasa, memperbarui kita, update your thinking and always change according to the transforming power of God to change you, to renew you, and you will go updatedly following the progress menjadi orang berguna. Efesus 2:8 menyatakan bahwa iman adalah pemberian Allah. Mengapa tidak semua orang diberi iman? Adik saya ingin jadi agnostik. Apakah dia tidak dipilih Tuhan? Ini pertanyaan banyak sekali di dalamnya. Iman datang dari pendengaran. Orang yang tidak mau dengar firman Tuhan, atau orang tidak membuka hati untuk dipengaruhi oleh firman yang didengar, orang itu tidak bisa berubah dan orang tidak beriman. Mengapa Tuhan tidak memberikan iman? Tuhan tidak pernah mengatakan tidak memberi iman, tapi Tuhan mengatakan jangan menekan atau jangan suppress suara kebenaran di hatimu. Ini Alkitab ya. Jika engkau
menekan suara gerakan dari Tuhan, akhirnya tidak mungkin bertumbuh sesuatu yang sudah ditanam pada waktu engkau dilahir. Apa yang ditanam? Potensi beriman. Potensi beriman semua orang ada, tapi yang membiasakan diri menekan, suppress the voice of the instinctive potential to understand the truth, itu engkau tekan. Akibatnya engkau menjadi biasa. Ya sudah, tidak usah kebenaran, tidak mengerti, tidak apa-apa. Saya terus kaku, terus menekan. Itulah satu kebiasaan saya. Jangan diganggu. Orang yang tidak mau diganggu oleh siapapun adalah orang egois yang sendiri merasa diri benar. Orang yang tidak mau dirubah oleh Tuhan adalah orang yang mengkaku sampai akhirnya mati di dalam kebodohan. Nah, kalau ada orang semacam demikian, the potential growth of the faith in his inner heart suppressed by his stubbornness. Dengan kekakuan dia terus menekan, akhirnya iman tidak ada. Kenapa Tuhan tidak kasih iman? Tuhan bilang, saya sudah pernah memberikan potensi itu. Tetapi karena engkau menekan, maka engkau tidak mendapatkan berkat daripada potensi itu. Bukan salah saya, tapi ada salah engkau yang menekan itu. Bagaimana hubungan antara cinta kasih dan keadilan Allah di dalam predestinasi? Kasih Allah selalu seimbang dengan keadilan Allah. Kalau keadilan Allah tidak ada seimbangnya kasih, itu akan menjadi kekejaman. Kalau kasih tidak ada keadilan Allah, itu akan terjadi ekstrim daripada kompromi. Sehingga tanpa kasih, keadilan itu kejam. Tanpa keadilan, kasih itu banjir. Semua 1, 2, 3. Tanpa keadilan, kasih itu banjir. Semua. Tanpa kasih, keadilan itu kejam. Semua. Di dalam predestinasi, jangan katakan Tuhan sudah menentukan saya dibinasa. Di dalam orang yang menuju kebinasan, Tuhan pernah memberikan kesempatan dengar Injil. Waktu mendengar Injil pernah mempunyai sesuatu kalimat-kalimat mengenai sesuatu ancaman. Kalau engkau terus kaku, engkau akan dihukum. Kalau engkau buka hati, engkau diberkati. Itu tidak diperhatikan oleh orang. Akhirnya manusia mendapatkan sesuatu ketentuan menuju kepada lebih dihukum oleh Tuhan daripada diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang seperti tidak dipredestinasikan. Hati-hati, jangan mencela Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sudah memberi anugerah tapi diabaikan, lalu manusia mencela Tuhan. Saya percaya potensi itu adalah sesuatu kemungkinan manusia diberkati. Tapi potensi kalau ditekan lalu mempersalahkan Tuhan, saya tidak tanggung, engkau bisa dapat berkat. Orang tua saya, apakah pendeta yang berselingkuh berkhotbah di mimbar, ia sudah meminta maaf di koran, bukan di gereja. Apakah saja sebagai jemaat boleh tetap berjemaat di sana atau melayani? Kenapa mesti di koran? Karena dia sudah bersalah kabar masyarakat. Pendeta yang mengaku salah di koran mengakibatkan orang belum Kristen lebih menghina gereja. Jadi pada waktu dia berdosa, sebenarnya dia kalau mengetahui bagaimana bertobat dan jangan sembarangan mengaku dosa. Saya tidak berarti tidak mengaku dosa lebih baik. Saya mengatakan mengaku dosa pun pernah mungkin jatuh di dalam tangan iblis sehingga menghina dan memberikan kesempatan orang menghina gereja. Kalau seorang laki-laki pendeta selingkuh sama seorang perempuan lalu minta pengampunan seluruh Indonesia di surat kabar yang terkenal, misalnya Kompas. Saya mau tanya, dia kabar Injil yang dengar cuma berapa orang di dalam gerejanya.
Dia mengaku dosa yang surat kabar dibaca oleh jutaan orang. Makin bikin dia sulit mengabarkan Injil. Makin bodoh dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai setan. Bukan berarti dia tidak boleh mengaku dosa. Saya mau tanya, mengaku dosa kepada jutaan orang, padahal selingkuh kepada satu orang di lingkungan yang kecil, itu bodoh luar biasa. Saya tidak menyetujui perselingkuhan seorang pendeta, tapi saya lebih tidak setujui pengakuan dosa diluaskan sampai seluruh nasional tahu. Itu tidak berguna. Lalu bagaimana toh? Engkau bersalah sama siapa? Engkau ngaku dosa kepada dia. Di lingkaran kecil kita selesaikan. Tidak usah diurus oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi orang yang mengaku dosa di dalam surat kabar untuk seluruh bangsa Indonesia itu orang yang bodoh. Karena apa? Karena dia waktu berdosa terjadi dalam satu lingkungan yang kecil. Waktu mengaku dosa diketahui seluruh dunia. Dengan demikian engkau memuliakan nama Tuhan? Tidak. Engkau lebih memalukan nama Tuhan. Engkau bilang iya dosa yang memalukan, mengaku dosa tidak memalukan nama Tuhan. Tapi memberikan kesan pendeta itu berzina, pendeta berselingkuh, seluruh gereja dihina oleh seluruh jemaat, seluruh bangsa. Padahal gereja itu cuma berapa persen dari penduduk. Lalu yang mengerti kehendak Tuhan melalui pendeta yang berkhotbah mungkin cuma 300 sampai 1000 orang. Tapi yang menghina gereja menjadi 300 juta manusia. Itu keadaan bodoh yang luar biasa. Kiranya Tuhan mengampuni dosa yang lebih besar di dalam mempermalukan nama Tuhan. Selain berselingkuh itu memang sudah mempermalukan nama Tuhan. Apakah saya sebagai jemaat tetap berjemaat di sana dan melayani? Kalau engkau sudah diakui seluruh dunia dosa, pendetamu melakukan dosa, engkau tetap melayani di situ. Seluruh bangsa akan menganggap gereja itu gereja orang yang sekongkol dengan pendeta. Mereka belum tahu Tuhan mengampuni, belum tahu dia sungguh bertobat. Dan sesudah mengaku di surat kabar, apakah menjamin pendeta itu sudah bertobat? Juga tidak tahu. Sehingga ini terus masuk ke dalam kesalahan-kesalahan yang tidak gampang dikembalikan lagi. Saya mau tanya pertanyaan lebih penting dari pertanyaan ini. Orang yang pernah selingkuh kalau dia bertobat kembali, dia masih berfungsi sebagai pendeta tidak? Khotbahnya masih diberkati Tuhan tidak? Masih boleh mendengar khotbahnya, dia tetap hamba Tuhan tidak? Hal ini terjadi 500 tahun yang lalu di dalam zamannya Augustinus. Waktu itu banyak orang dianiaya oleh pemerintah kerajaan Romawi. Dan banyak pendeta mengatakan saya sekarang tidak ikut Tuhan Yesus lagi. Mereka selingkuh di dalam iman. Setelah selesai penganiayaan, banyak orang Kristen kembali dan berbakti. Pendeta yang sudah pernah melukai hati Tuhan, sudah pernah merugikan gereja, kembali menjadi pendeta, menjalankan perjamuan suci lagi. Timbullah perdebatan di gereja, apakah dia masih dipakai Tuhan? Apakah dia masih boleh melakukan perjamuan suci? Baptisan dia dengan tangan yang sudah pernah sumpah melawan Tuhan masih diberkati atau tidak? Agustinus memakai satu ayat membantah dengan berkata, kamu melihat orang Farisi yang duduk di atas kursi Musa mengajarkan firman Tuhan. Dengar ya, yang Farisi pura-pura munafik, yang tidak beriman, yang tidak jujur, yang tidak sungguh-sungguh melayani, duduk di atas kursi Musa mendapatkan satu pejabat, mendapatkan sesuatu jabatan menjadi hamba Tuhan, mengajar firman Musa. Ini firman Tuhan.
Dengarlah khotbah dia, tapi jangan mengikuti teladan dia. Di sini Yesus berkata, ada tempat khotbah yang ditempati oleh seorang yang tidak beres, tapi mengajarkan ajaran dari Tuhan melalui Musa yang beres. Orang yang tidak beres, firman yang dikhotbah beres, anggota Kristen mesti bagaimana menghadapi ini? Yesus berkata, dengarlah dia, tapi jangan ikut teladannya. Berarti firmannya tetap firman, khotbahnya tetap kuasa, tetap dari Tuhan, tetap berlaku. Tetapi engkau harus menjadi pendengar yang bijaksana. Dengar firman dari Tuhan, bukan dari dia, meskipun melalui dia. Tapi jangan mengikut teladannya, sehingga hubungan engkau sama Tuhan tetap bagus, tetapi engkau tetap hidup dalam suci, tidak dicelah, tidak ditipu, tidak digoncangkan oleh pengkhotbah yang tidak beres. Saudara-saudara, tidak ada kalimat lebih bijaksana dari Yesus Kristus memberikan jawaban yang paling jitu, yang paling sempurna kepada kita. Mari kita baik-baik mempelajari firman Tuhan. Kalau engkau di gereja itu masih bisa melayani dan engkau bisa melawan pengaruh yang tidak baik, masyarakat yang sudah dengar, sudah baca koran, melihat pendetamu yang selingkuh itu, engkau masih bisa dipakai Tuhan menjadi sesuatu berkat yang besar untuk pendengar, jalankan. Tapi kalau tidak bisa, akhirnya seluruh gereja celah oleh seluruh masyarakat dan engkau tidak mungkin melayani dengan berfungsi. Mungkin engkau tinggalkan gereja itu. Ini saya tidak paksa, saya minta engkau mencari dan pegang bijaksana yang Tuhan berikan kepada engkau sebagai pimpinan terhadap pribadi engkau. Tuhan memberkati engkau. Pada waktu Naaman sudah disembuhkan, dia kembali kepada Elisa dan dia berkata, saya berterima kasih, saya sudah sembuh dari kustaku, sudah bersih, Tuhan menyembuhkan saya. Tapi saya mesti pulang lagi ke negeri saya. Sebagai jenderal di bawah raja, saya harus tetap pergi pegang dupa, masih menyembah kepada dewa di situ. Elisa tidak boleh. Elisa diam, membiarkan. Nah, ini semacam bijaksana yang kita lihat dari Tuhan. Bukan langsung, bukan kaku, tapi ada masa periode toleransi sampai iman makin kuat. Mungkin raja sudah mati, dia bertobat. Mungkin dia menganjurkan rabanya mulai berubah. Kita tidak tahu. Tuhan memberikan kekuatan bijaksana kepada engkau. Masa toleransi berapa lama kita juga tidak tahu. Minta Tuhan memberkati kita. Bagaimana pendapat Pak Tong terhadap orang yang telah melakukan hubungan seks demi memastikan kecocokannya dengan pasangan agar meminimalisirkan perceraian? Jangan kira engkau sudah coba seks waktu cocok nikah lalu bisa jamin seumur hidup baik. Justru terbalik, sudah terlalu gampang buka celana, terlalu gampang buka kedua pahamu, menerima seks. Sesudah itu engkau mulai rasa, perempuan ini kok gampang ya. Saya suruh buka celana dia buka, saya suruh buka kaki dia buka. Perempuan yang gampang ini bikin engkau mulai bosan, mulai benci, mulai rasa dia tidak berharga. Itu lebih cepat cerai. Jangan bodoh. Engkau bilang kalau saya tidak tahu cocok tidak lalu menikah, itu kan bahaya. Saya beli baterai perlu coba dulu bisa nyala enggak? Kalau tidak nyala jangan beli dong. Saya sama perempuan kalau cocok jangan nikah dong. Saya kasih tahu, penyesuaian itu mungkin. Penyesuaian antara tubuh tinggi dan rendah itu bisa. Penyesuaian antara alat kelamin besarnya berapa itu bisa. Penyesuaian itu bisa, dan akhirnya engkau dengan menggumuli kesulitan dan akhirnya menjadi harmonis karena penyesuaian sudah sukses. Engkau akan bersyukur kepada Tuhan.
Dan karena cinta kasih kesabaran di dalam penyesuaian yang banyak sulit, bikin engkau lebih tekun dan lebih toleransi dan lebih setia untuk pacarmu seumur hidup. Jangan sembarangan. Alkitab mengatakan ada seorang laki-laki memaksa adik perempuannya dari ibu yang lain zina sama dia. Adiknya mengatakan, jangan. Kalau engkau melakukan ini, papa kita akan marah. Papanya sama, ibunya lain. Itu anaknya Daud sama adiknya sendiri. Dia kira ini cantik luar biasa. Saya setuju sama dia, saya puas. Sudah perkosa selesai. Akhirnya langsung dia benci perempuan itu, lalu dibuang. Waktu dibuang, usir. Sudah, saya baru tahu gampang sekali. Setubuh sama kamu gampang. Sudah, saya tidak perlu, saya cari yang lebih bagus lagi. Perempuan yang nangis lebih sedih. Jangan usir saya. Sekarang engkau mengusir saya, dosamu double daripada engkau memperkosa saya. Jangan berbuat hal yang mempermalukan orang Israel ini. Pergi. Setelah gampang dapat, tidak ada nilainya. Perempuan-perempuan pranikah, jangan sembarangan buka celanamu. Jangan kira itu cinta. Itu adalah sesuatu cerat yang menghancurkan cinta yang abadi. Cinta yang sesungguhnya, cinta yang menghormati. Cinta yang sesungguhnya, cinta yang tidak paksa. Kalau dia sungguh-sungguh menghormati engkau, biar dia tunggu. Dia tunggu semasa susah. Makin susah tunggu, makin menghargai kalau sudah dapat. Makin gampang dapat, makin cepat menghina engkau. Jangan bodoh. Semua yang belum nikah dengar baik-baik. Ini orang tua yang hatinya baik. Tidak ada satu kalimat dari mulut saya yang akan mencelakakan engkau. Mungkin baru kemarin engkau lakukan itu. Engkau perlu bertobat, minta pengampunan Tuhan, dan jaga baik-baik. Tunggulah kalau memang dia anak orang lain yang Tuhan berikan kepada engkau. Tunggu sampai malam pertama, sepuas-puasnya engkau tidur sama dia. Kenapa mesti sekarang? Kenapa mesti cepat-cepat lalu menjadikan dirimu ditegur oleh hati nurani tak habis-habis? Karena engkau telah mencuri buah terlarang, engkau telah tidur sebelum sah pernikahannya, lalu engkau seumur hidup memaki-maki, menegur diri tak habis-habis. Bodoh sekali. Tuhan memberkati kita. Apakah permukaan air dalam Kejadian 1:2 itu sama dengan angkasa, kerajaan angkasa, dan Efesus 2:2? Tidak. Apakah setan sudah ada saat penciptaan? Waktu mencipta manusia, setan sudah ada, sudah pernah dicipta sebagai tubuh yang berroh murni, tidak ada badan yang bersifat materi. Setelah setan melawan Tuhan, setelah setan ditetapkan dosa hukuman, setelah setan diusir dari surga, dia jatuh mestinya ke bumi. Dia tengah angkasa tidak mau turun. Dia merajalela di angkasa, memegang peranan untuk menjadi perintang Allah kepada manusia, penghambat doa manusia kepada Allah. Dia menjadi pengganggu, penuduh, penggoda, penjahat. Baru Allah menciptakan bumi di bawah angkasa, di bawah surga. Jadi surga tempat Allah, bumi dicipta untuk manusia. Angkasa tempat keliaran setan yang diusir, dan tempat yang menghambat pekerjaan Allah yang memberkati manusia dan doa manusia yang menuju kepada surga. Itu sebab doa kita dalam nama Yesus, baru amin. Di atas bumi ada air. Air itu waktu ada air di langit, ada angin di bumi, dan Roh Kudus bekerja di permukaan air. Di situ dia seperti ayam yang menggeram.
telur-telur, akhirnya jadilah hidup. Roh Kudus bekerja di permukaan air. Roh Kudus bekerja ikut menciptakan. Allah pencipta, Kristus yang dipakai Allah untuk mencipta, dan Roh Kudus ikut melangsungkan ciptaan itu. Tiga-tiga. Sebelum adanya hati nurani, sebelum adanya perasaan jiwa psikologi, Roh Kudus sudah bekerja. Itu sebab jangan mempersamakan Roh Kudus dengan hati nurani. Jangan mempersamakan Roh Kudus dengan psikologi, karena ini sama sekali beda. Roh Kudus adalah sang pencipta di atas hati nurani, di atas psikologi, di atas semua reaksi jiwa dari manusia yang dicipta. Dia lebih tinggi. Dia adalah Allah. Bagaimana menjelaskan kepada orang non-Kristen alasan orang Kristen beri ibadah setiap minggu? Hari Minggu disebut harinya Tuhan, the Lord's Day, the day of my Lord. Karena apa? Setelah Yesus bangkit pada hari Minggu, hari ini dikuduskan menjadi hari Tuhan menyertai, menjadi hari Tuhan memberkati. Dulu di Perjanjian Lama, hari Sabat, hari berhentinya Tuhan Allah bekerja, dan hari itu diberkati oleh Tuhan. Tapi hari Minggu menjadi hari Kristus menang atas dosa, kematian, dan kuasa setan semua. Tuhan Yesus menang atas ikut dosa, atas kematian dan kuasa setan. 1, 2, 3. Hari Minggu hari kebangkitan Tuhan yang mengalahkan dosa, kematian dan kuasa setan. 1, 2, 3. Hari Minggu hari kebangkitan Tuhan yang mengalahkan, malas banget ya, suara keras. 1, 2, 3. Mengalahkan kuasa setan. Maka kita berbakti kepada Tuhan di dalam hari Minggu, karena mereka tidak pernah menunjuk ke paus yang malah, paus yang merubah, paus yang berapa tahunnya menipu orang Kristen. Ini semua omong kosong. Tetapi Alkitab mengatakan dari Kisah Para Rasul, orang Kristen pada hari ke-8, yaitu hari pertama daripada satu minggu, ya hari itu hari suci, harinya Tuhan, sudah berkumpul memberikan persembahan, sehingga Paulus berkata, uangmu diberikan pada hari pertama engkau berbakti. Orang Kristen pada permulaan Kisah Para Rasul, mereka sudah menyembah Tuhan pada hari Minggu. Dan Ertikus yang dengar khotbah akhirnya jatuh dari loteng 3, mati, dibangkitkan oleh Paulus pada hari Minggu. Berarti hari Minggu hari berbakti, karena Tuhan mau kita menyembah kepada Dia di dalam hari Minggu, harinya kebangkitan Yesus Kristus. Saya percaya Allah itu kasih dan adil. Namun saya terperangkap lebih menekankan kasih Allah sehingga saya kompromi dengan dosa. Bagaimana agar saya bisa seimbang dan tidak kompromi dalam dosa, yaitu dihukum. Engkau sudah kompromi, bagaimana? Ya dihukum. Supaya engkau tahu Allah yang kasih adalah Allah yang menghakimi. Setelah dihukum engkau baru tahu, tidak bisa memberatkan kasih, harus seimbang dengan kompromi. Setelah hukum engkau dapat pelajaran, engkau bertobat, baru seimbang rohanimu di dalam kedua sifat Allah ini. Apa artinya menyunatkan hati? Yaitu hatimu ikut menahan diri daripada nafsu. Waktu anak-anak Israel disunat, itu mempunyai arti tidak melecehkan dan tidak mengikuti kemauan seks, kemauan nafsu. Hati disunat berarti di dalam hatimu engkau harus berhenti melampiaskan nafsu semau sendiri. Itu artinya.
Abraham, Yakub, Daud, dan Salomo beristri banyak. Engkau juga mau gitu? Namun Tuhan tidak memperhitungkan itu sebagai zina. Mengapa demikian? Mempunyai istri banyak sama berzina itu beda. Berzina itu main perempuan orang lain. Berzina itu berhubungan seks di luar nikah yang tidak bertanggung jawab. Tapi orang perjanjian lama, mereka mempunyai istri banyak karena zaman itu tradisi dan kebiasaan masyarakat mengizinkan. Mereka hanya belum mengerti lebih banyak wahyu Tuhan, maka mereka ikut-ikut kebiasaan masyarakat. Abraham mempunyai istri banyak setelah istrinya mati. Dia menikah lagi. Dan kenapa banyak saya tidak ngerti. Tetapi yang betul-betul diberkati Tuhan dan anak perjanjian cuma satu, yaitu Ishak. Pada waktu istrinya masih hidup, Abraham pernah disodori istrinya karena tidak ada anak, supaya Abraham melalui Hagar mendapatkan anak yang lain namanya Ismail. Tapi itu tidak memperkenan Tuhan. Akhirnya waktu Hagar diusir, Tuhan mengatakan, dengarlah istrimu, usirlah dia. Anak itu juga akan diberkati oleh Tuhan. Tapi pernikahan di luar janji dengan Tuhan, Abraham sama Sarah, masih ada orang ketiga, tidak diperkenan oleh Tuhan. Tetapi mengapa saudara Sarah mati Tuhan mengizinkan? Bukan Tuhan mengizinkan. Itu adalah sesuatu hal daripada kebiasaan bangsa-bangsa zaman kuno, sehingga Allah sementara tidak memberi wahyu lebih lanjut lagi. Tetapi pada sebelum perjanjian selesai, perjanjian lama selesai, ada kalimat, bukankah Allah mempunyai kekuatan yang lebih untuk menciptakan lebih dari satu wanita? Tetapi dia hanya menciptakan satu Hawa untuk satu Adam, supaya suami istri dua orang, jangan lebih. Itu menjadi satu berkat yang direncanakan oleh Tuhan. Mari kita menghormati kalimat pengwahyuan sebelum perjanjian lama selesai. Lalu di perjanjian baru mengatakan, kalau ada laki-laki mempunyai dua istri, dia tidak boleh menjadi majelis. Berarti ini bukan rencana Tuhan yang baik. Mungkin engkau mempunyai istri kedua dan juga diberkati, juga dapat anak yang baik, itu karena anugerah Tuhan. Tapi tidak berarti sistem poligami diberkati dan direncanakan oleh Tuhan. Mari kita taat kabar kitab suci. Dalam Kejadian 21 17-18 dikatakan bahwa Tuhan mendengar suara Ismail. Dikatakan juga bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Apa yang dimaksud bangsa yang besar? Siapa bangsa yang dimaksud? Arab, Saudi Arab, itu Emirat, dan banyak negara di dalam lingkaran keturunan Ismail yang sekarang di Arab. Itu semua negara besar. Karena apa? Bukan berarti mereka lebih besar dari Rusia, dari Tiongkok, dari India. Tidak. Mereka jauh lebih besar daripada Israel. Dibanding Arab, Saudi Arabia atau Jordan atau itu Iran, Irak. Iran bukan orang Arab, Irak orang Arab. Lalu Eden, lalu banyak Somali dan semua Arab yang berada di sekitar situ. Tanah mereka lebih 100 kali daripada Israel, yang begitu kecil, yang begitu ciut, yang begitu pendek. Jadi sekarang engkau ke Israel, di dalam satu hari pagi sampai malam sudah melintasi seluruh negara Israel dari paling utara sampai selatan. Tapi kalau Arab engkau perlu berhari-hari baru selesai. Tuhan memberkati anak-anak keturunan Ismail menjadi negara yang besar. Tapi berkat itu berkat common grace, bukan berkat saving grace. Sehingga orang Arab yang terima Yesus sedikit sekali. Mereka punya berkat hanya daripada bensin
Tetapi bensin di dalam 5 tahun akan kehilangan pentingnya, karena mobil-mobil akan menjadi mobil listrik. Mobil-mobil pakai bensin, pakai oli itu akan terhilang di sejarah yang akan datang. Sehingga berkat yang diberikan, berkat jasmania, berkat sekular, berkat sementara, berkat yang kekal, berkat Injil, berkat Yesus Kristus, berkat diselamatkan, dapat hidup yang kekal, itu lain sama berkat dari negara besar yang hanya mendapatkan berkat jasmania saja. Apakah orang Arab tidak diberi keselamatan? Kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka sama seperti bangsa yang lain, mendapat berkat hidup yang kekal. Tapi mereka kalau tidak, mereka akan menjadi berkat, hanya terima bensin, hanya terima keuangan dunia, tapi tidak ada hubungan dengan hidup yang kekal. Sebagai orang Kristen, apakah kita percaya takdir, predestinasi mengenai manusia diselamatkan atau tidak? Itu tidak mungkin ditentukan dan berhasil daripada kemauan manusia. Itu adalah ditakdirkan oleh Tuhan sendiri. Selain hal itu, jangan gabungkan semua di takdir. Oh, saya hari ini pakai dasi putih, saya hari ini pakai arloji biru, ini takdir Tuhan. Tidak. Itu ada kebebasan yang diizinkan oleh Tuhan, manusia memilih. Tadi keselamatan, dipilih menjadi orang Kristen yang dapat hidup kekal, itu adalah takdir. Tapi takdir itu tidak berarti satu fatalisme yang tidak perlu kerjasama engkau. Tetapi engkau harus percaya kepada Yesus Kristus. Waktu Injil didengar, engkau menerima Tuhan, buka hati, engkau menerima Tuhan, baru takdir itu dijadikan. Karena dengan iman dan dengan anugerah engkau diselamatkan. Jika ada hamba Tuhan yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan firman Tuhan, bolehkah kita terus mendengar khotbahnya? Siapa yang seluruhnya sesuai kehendak Tuhan? Stephen Tong pun banyak hal yang mungkin Tuhan akan menemukan kurang cocok dengan firman Tuhan. Tetapi manusia harus dengan sepenuh hati, segenap jiwa, seluruh pikiran mau berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tetapi kalau tidak mungkin, tetap berusaha, karena inilah kewajiban kita. Lalu kalau ada satu orang yang kurang cocok firman Tuhan, engkau tidak mau dengar khotbahnya, yang rugi bukan dia, yang rugi adalah engkau. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Augustinus, kalau tidak ada orang hamba Tuhan duduk di kursi Musa mengajar kebenaran, dengar kabar dia, tetapi jangan ikut teladannya. Ada gereja yang menganggap jiwa dan roh itu berbeda, dan ada gereja yang menganggap kedua itu sama. Manakah yang tepat? Jiwa sama roh itu bagian rohani, bagian unsur kerohanian yang berbeda dengan bagian badan yang bersifat materi. We are composed of two factors. Satu material body, satu ada spiritual soul. Di dalam soul kita masih ada dua bagian. Bagian untuk bagaimana kita hubung dengan Allah, itu namanya spirit. Bagaimana mengenal diri, itu namanya jiwa. Dan roh sama jiwa itu dua tapi satu. Satu di dalam sifat kerohanian, sifat spiritualisasinya. Beda di dalam fungsi menghadap Tuhan atau menghadap diri. Jadi spirit is God consciousness, soul is self consciousness, body is material consciousness. Di dalam materi kita pegang kayu, besi, ada perasaan. Di dalam hati nurani tentang jiwa kita, berbuat baik, jahat, bertanggung jawab. Di dalam menyembah kepada Tuhan, kita pakai roh yang paling dalam. Nah, ini tiga adalah satu ala tiga. Bukan berarti ini wakilnya Tritunggal, tapi ada mirip tapi bukan sama. Kita mempunyai roh, jiwa yang adalah disebut jiwa atau disebut spiritual, disebut nyawa kita. Kita mempunyai tubuh yang disebut badan, atau inilah satu
badan yang fana, yang bisa rusak, yang bisa bau, yang bisa gerak, dan bisa mati. Jadi secara kita dibentuk dengan dua unsur benar. Dari materi Adam dicipta, dari sesuatu yang diberikan Hawa ke dalam, dia menjadi spiritual being. Adam dicipta dengan unsur materi dari tanah dan unsur sesuatu yang diberikan oleh Tuhan melalui hidungnya. Ini dua unsur, tapi tiga fungsi. Ini perbedaan di sini. Ada gereja yang tidak jelas, sembarangan menerlaskan. Ketika semua orang sudah ditentukan di akhir dan selama hidup, bagaimana melihat ini sebagai keadilan Tuhan? Semua orang ditentukan, semua orang diberikan prinsip yang sama. Ini keadilan Tuhan. Tapi pemberian Tuhan tidak sama. Ada orang mendapat berkat lebih banyak, ada orang mendapatkan berkat sedikit. Ini seperti tidak adil. Tetapi pemberian yang tidak bersama, ada orang dapat 5.000, ada orang dapat 2.000, ada orang dapat 1.000. Nah, ini tidak adil kan? Tapi Tuhan mengatakan yang 5.000 harus pergi berusaha mendapatkan 5.000 yang lain. Yang 2.000 tidak perlu, dia hanya perlu dapat 2.000 yang lain. Yang 1.000 hanya perlu mendapat 1.000 lagi yang lain. Ini keadilan dinamis, bukan keadilan statis. Jadi keadilan di dalam Plato adalah masing-masing mengerjakan sesuatu sesuai dengan capability yang ada pada dia. Kalau engkau pintar sekali, engkau harus menangkan lebih banyak. Kalau engkau cuma sedikit kemampuan, engkau dapat sedikit sudah cukup. Ini adalah sesuatu dari Plato. Engkau yang pintar bikin bom atom, boleh kerja bom atom. Engkau yang tidak pintar bikin bom atom, cuma bisa goreng kacang atom, ya jadi kacang atom aja. Engkau yang pintar menjadi pemerintah, berjabat. Engkau yang pintar sapu-sapu, jadi pembantu. Itu namanya keadilan. Keadilan, definisi yang paling tinggi di dalam kitab suci, yaitu yang diberi banyak, dituntut banyak. Semua 1, 2, 3. Engkau gajinya 30 juta, engkau harus mempertanggungjawabkan uang 30 juta. Engkau gajinya 1 juta, engkau perlu mempertanggungjawabkan 1 juta saja. Gaji yang sama rata seluruhnya, tidak ada itu. Tidak pernah ada anugerah Tuhan semua sama untuk setiap orang. Tidak mungkin itu. Kalau mungkin itu juga adalah hal yang tidak mungkin berjalan terus. Kalau kita semua gajinya 50 juta, lalu engkau beli barang, begitu beli langsung uangmu kurang 5 juta, dia lebih 5 juta, sudah tidak adil. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan keadilan di dalam sama rata pemberian dari Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan yang disebut keadilan, yaitu keadilan dinamis, yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang pintar mesti kerja lebih berat. Saya kerja lebih berat dari pendeta lain. Saya pergi terbang lebih banyak tempat dari tempat lain. Saya khotbah lebih banyak dari tempat lain. Saya mengisi kebutuhan dengan lebih rajin dari orang lain. Karena saya diberi banyak, maka saya menuntut diri sesuai permintaan Tuhan, harus kerja lebih banyak. Dengan demikian menjalankan keadilan. Inilah bedanya Kristen sama filsafat yang lain. Di dalam kitab Taurat ada peraturan tentang makanan haram dan tidak haram. Namun di dalam perjanjian baru Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus, seorang diri saja yang berlaku untuk Cornelius. Bagaimana sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita boleh makan daging hewan yang haram seperti babi? Bolehkah kita memakan darah? Di dalam Alkitab Perjanjian Baru pasal 15 daripada Kisah Para Rasul, jangan makan darah, jangan bunuh binatang yang tertekan darahnya dan napasnya sampai mati, jangan berzina, dan jangan menyembah berhala. Ini 4 dicatat bahkan di Perjanjian Baru setelah Roh Kudus turun
maka sebisanya kita jangan melanggar. Tetapi kalau kita beli binatang yang sudah dibunuh, sebelum bunuh sudah dipersembahkan kepada dewanya, lalu dijual dagingnya di pasar, kita kalau tidak makan kurang gizi bagaimana? Kalau kita makan, kita melanggar Tuhan bagaimana? Di dalam Alkitab mengatakan, yang beli dari pasar makanlah, tidak usah khawatir. Berarti Allah tidak mempersalahkan orang makan daging yang sudah pernah dipersembahkan kepada berhala karena dibeli dari pasar. Tapi yang menyembah bukan, yang memberikan kabar berhala bukan, engkau makan saja sebagai anugerah Tuhan yang kita nikmati sebagai ciptaan Tuhan. Tapi kalau engkau sendiri menyembah kabar berhala lalu makan daging, itu jangan, karena itu lain. Jadi yang kau beli dari pasar makan saja. Hatimu kalau bersih, semua bersih. Kalau hatimu kotor, semua jadi kotor. Itu sebab perasaan batin menentukan situasi di luar. Ini prinsip Alkitab. Nah saudara-saudara, sekarang pertanyaanmu yaitu tentang makanan haram dan tidak haram. Bolehkah kita makan babi? Kenapa zaman Musa babi tidak boleh dimakan? Kenapa zaman Musa ada binatang yang tidak boleh dimakan seperti kepiting? Itu adalah amfibi, di laut hidup, di tanah hidup, itu tidak boleh. Arti sesungguhnya adalah Tuhan mau kita lebih bersih hatinya, lebih sehati. Dan arti lebih lanjut lagi yaitu barang-barang yang haram adalah barang-barang yang sangat berbahaya untuk orang yang merantau di padang pasir. Waktu itu Musa membawa mereka melewati padang pasir 40 tahun. Di dalam perjalanan yang di padang pasir itu, kalau makan barang-barang haram yang dicatat di dalam Alkitab, gampang dapat penyakit kulit yang tidak bisa sembuhkan, akhirnya seluruh tubuh akan borok dan akan hancur. Tuhan mengatakan jangan makan babi, ini. Semua binatang yang haram untuk zaman itu mengganggu kesehatan. Ini baru ditemukan kira-kira tahun 1940-an di London. Maka baru kita tahu zaman itu memang ada larangan karena Tuhan mau menjamin bangsanya yang berjalan merantau di dalam padang pasir itu mempunyai kesehatan. Engkau mesti mandi pakai air, bukan mandi pakai gosok, pakai air bersih. Engkau makanan mesti yang halal, jangan yang haram, supaya sehatnya terjamin. Itu semua tergantung dan terpengaruh zaman yang berbeda. Sekarang kita mempunyai kesehatan yang sangat terjamin dengan kedokteran yang sangat maju, sehingga kalau engkau makan babi tidak apa-apa, engkau makan kepiting juga tidak apa-apa. Orang Advent sampai sekarang tidak makan udang karena mereka takut sakit kulit. Saudara-saudara, sudah banyak pantangan, banyak kesulitan. Ada jalan keluarnya yang sangat sederhana. Kalau engkau makan kepiting gatal-gatal, engkau makanlah cuka hitam 2 sendok. Setelah makan kepiting, minum 2 sendok cuka hitam. Setelah itu badannya bersih. Jadi ini tidak berarti setiap zaman sama. Ada hal yang setiap zaman sama. Tak boleh bunuh orang, tak boleh mencuri, tak boleh menginginkan istri orang. Ini semua dalil yang sama setiap zaman. Tapi tak boleh makan binatang haram, itu hanya sekian waktu. Sehingga waktu Petrus mau pergi, ada barang turun, dalamnya semua barang haram. Silakan sembelih dan makan. Oh, saya tidak pernah, ini semua haram, saya tidak pernah. Yang ku bersihkan, jangan engkau terus menganggap haram. Kalau begini Tuhan roba-roba, bukan. Karena yang ku dibersihkan itu artinya lebih dalam. Orang kafir jangan engkau menghina, karena mereka suka di dalam lingkaran mau diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebab kenapa yang disebut seorang pelacur diselamatkan, yaitu siapa? Di Yeriko, siapa? Rahab. Mengapa Luther menikah sama Boaz? Dia orang Moab.
Karena bangsa yang haram setelah waktunya lewat, Tuhan memberikan keselamatan kepada mereka. Maka setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Dia mengkumpulkan muridnya, berjanji dengan mereka di provinsi Galilea, di atas bukit berkata, pergi ke seluruh dunia, kabar Injil, kabar semua bangsa. Berarti not even one tribe, not even one nation is outside our salvation. I want to save everybody. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang mendapatkan keselamatan, tetapi orang Tionghoa, orang Batak, orang Indonesia, orang Bali, orang Hindu, orang Jepang, semua boleh diselamatkan. Karena Tuhan sudah mengkuduskan semua. Jangan tetap anggap mereka haram. Kita bersyukur pada Tuhan. Petrus mulai didapatkan satu penglihatan yang penting, prinsip revolusi. Tidak lagi mengharamkan yang tidak bersih, tapi Tuhan membersihkan semua. Jangan engkau tetap anggap itu haram. Maka kita mengabari Injil kepada semua bangsa. Ini adalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, hari ini sampai di sini saja. Saya nanti ambil kesempatan kalau ada waktu lebih menjawab pertanyaan setiap minggu beberapa biji. Karena waktu sudah sampai. Mari kita berdoa. Kita semua tunduk kepala. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita di dalam doa kepada Tuhan. Bersyukur untuk kebaktian pagi ini yang sudah menerima banyak jawaban untuk pertanyaan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaktian dan tanya jawab yang hari ini kami bersama-sama ikuti. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami firman, sehingga melalui firman kami boleh menjawab berbagai pertanyaan dan boleh memperoleh kejelasan, tidak terombang-ambing di dalam dunia ini. Kiranya apa yang Tuhan sudah jawab melalui Pendeta Stephen Tong boleh meneguhkan dan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita mengikhlaskan iman rasuli, semua baca, semua kalimat yang kita imani. Aku percaya kepada Allah. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyi lagu nomor 4 dan kita akan memberikan persembahan. Ku mau seperti-Hu. Kekayaanku untuk dapat
refrennya tanpa musik. Yesus ku rindu seperti Dikau, Yesus yang mulia seperti Dikau, seperti manismu, seperti setiamu dalam hatiku, seperti Dikau. Mari kita bangkit berdiri dan kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini boleh beribadah, datang kepada Tuhan, mendengarkan firman. Tuhan, biar kiranya setiap pertanyaan yang telah dijawab boleh terus menjadi berkat bagi kami, untuk kami boleh dibentuk dari hati, pikiran, tindakan, dan perkataan kami. Biar kiranya kami boleh terus melayani Tuhan dan boleh terus dibentuk dan boleh terus mengalami kelimpahan dalam hidup kami hari demi hari dalam rutinitas kami. Tuhan, kami telah membawa persembahan, biar kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana bagi orang yang akan mengelolanya. Biar kiranya ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan Tuhan juga pakai hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang mau terus melayani Tuhan dalam hidup kami terus menerus sampai Tuhan akan panggil kami untuk bersama-sama nantinya dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, satu-satunya penebus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Anak, dan pertolongan oleh Roh Kudus menyertai dan memimpin saudara senantiasa dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk, doa teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.